NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Minggu 13 Juni 2021 kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit kebanggaan kita, yaitu sirkuit MotoGP Mandalika. Selamat siang bagi seluruh fans MotoGP di seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke. Selamat berjumpa kembali dengan Hendry Atasiki. Baik, sekarang kita berada di atas trek lurus sepanjang 700 meter, di mana kita lihat di sebelah kiri pit lane di sini sudah mulai ditimbun, sudah mulai diuruk dan sudah mulai diratakan juga dipadatkan, dan kita lihat ada alat berat yaitu bulldozer yang sedang meratakan di area nantinya yang akan dijadikan pembangunan pedok. Dan sebagai informasi bahwa di pedok itu nanti akan memuat sampai 40 garasi, begitu sahabat. Dan ini adalah tunnel yang pertama bagi sahabat yang baru bergabung dengan Hendry Atasiki yang belum mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa tunnel ini adalah tunnel yang dibangun di ujung trek lurus sepanjang 700 meter. Kemudian panjang tunnel ini adalah 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggiannya 7 meter. Sementara ini adalah merupakan pembuatan badan jalan yang nantinya akan menuju jalan luar sirkuit, sehingga jalan ini nanti akan tersambung dengan jalan yang menuju bandara. Sementara kita akan melihat untuk progres pembangunan masjid, dan masjid ini adalah merupakan masjid relokasi dari masjid yang berada di tikungan keempat di sebelah kiri outer line. Dan kabar juga bagi sahabat bahwa untuk masjid sudah mulai direlokasi dan sudah mulai akan dibongkar ya. Nah, inilah masjid yang baru, relokasi dari masjid di tikungan ke-14 yang sudah bisa digunakan. Baik, kita langsung menuju ke trek kembali sahabat, dan nanti masuk untuk ke tunnel yang pertama itu lewat jalan sini sahabat. Dan kita lihat di sini sudah cukup rata dan sudah cukup bagus ya untuk pembuatan badan jalan. Dan kita perhatikan di tunnel atau di terowongan ini masih ada air karena memang sistem pompanya masih belum berjalan. Dan tunnel ini atau terowongan ini nanti difungsikan untuk keluar masuk zona sirkuit ya, bagi para pendatang atau para pengunjung atau para penonton, sehingga walaupun balapan sedang digelar tidak akan mengganggu dan tidak akan terganggu. Oke. Nah, beginilah sahabat situasi di atas trek lurus. Dan perlu sahabat ketahui bahwa untuk trek ini atau trek utamanya yang ada di tengah ini adalah lebarnya 15 meter. Sementara di sisi kiri dan sisi kanan untuk outer line dan inner line masing-masing 12 meter. Sementara ini adalah merupakan tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada, di mana sirkuit Mandalika ini mempunyai 17 tikungan, yaitu 6 tikungan ke kiri dan juga 11 tikungan ke kanan. Namun yang kita lihat di sini adalah masih tetap untuk pengoneksian drainase yang berada di tikungan yang pertama ini adalah drainase yang besar yang memotong lintasan. Sementara kita akan beralih ke sisi kiri tikungan yang pertama. Di sini sedang dilakukan perataan dan pemadatan jalan yang menuju zona luar sirkuit. Jadi jalan yang menuju zona luar sirkuit bukan hanya dari tunnel yang pertama tadi, tapi dari titik tikungan yang pertama pun juga nanti akan ada akses masuk keluar atau keluar masuk ke zona sirkuit. Baik, kita akan coba untuk melihat di sebelah kiri sahabat, dan ini adalah merupakan pengerjaan dan pengeboran untuk pembuatan pondasi tribun VIP. Dan di sini nanti akan dibangun tribun VIP sebagai tribun kehormatan ya, untuk tamu-tamu kehormatan seperti presiden, menteri, dan juga mungkin tamu-tamu yang lain baik dari pihak Dorna Sport atau dari FIM dan lain sebagainya. Sementara yang kita lihat di sini adalah merupakan area pink hill, dan di sini nanti akan disulap menjadi taman bunga.
Dan menurut rencana akan ada 40.000 bibit bougainville atau kembang kertas atau bunga kertas yang akan ditanam di pebukitan ini. Namun sampai saat ini baru ada 5.000 bibit bougainville yang baru ditanam. Namun sudah banyak yang berbunga. Sementara kita akan beralih ke bawah di sini sahabat, dan ini adalah merupakan bekas pengaspalan lanjutan menambah lebarnya outer line. Sementara di sebelah kanan ini yang hitam adalah merupakan pengaspalan di bagian run-off tikungan yang pertama. Sementara bergeser ke sebelah kanan lagi, di sini adalah inner line yang sudah berjajar concrete barrier, dan juga untuk area curb di tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua sudah dikerjakan dan sudah hampir selesai hingga menyentuh ke tikungan yang kedua. Sementara di tikungan yang kedua di sini sedang dilakukan penanaman rumput, dan kita lihat ada para pekerja yang sedang melakukan penanaman rumput di bagian tikungan yang berbelok ke arah kanan, yaitu tikungan yang kedua ini. Dan kita cobakan langsung ke tikungan yang ketiga dan juga tikungan yang keempat. Kita akan tarik mundur sahabat di sini ya. Nah, ini adalah merupakan concrete barrier yang sudah dilakukan penyimpanan di sini ya. Dan kita lihat di sini kesibukan di bagian pembuatan drainase untuk penembokan pinggir sisi kiri dan sisi kanan. Namun untuk di tikungan ketiga dan keempat untuk penembokan atau pembetonan di sini sudah dilakukan dan sudah beres. Sementara kita akan berbelok ke arah kanan sahabat di tikungan yang keempat, di mana di sini masih membuat atau mengerjakan sistem drainase juga untuk drainase yang menyambung dari drainase tikungan yang keempat ini. Dan drainase ini nanti akan tersambung ke drainase yang berada di tikungan ke-11 dan juga di tikungan yang ke-8 ya. Sementara ini adalah merupakan pembuatan badan jalan yang menuju dalam sirkuit. Nah, seperti ini sahabat kesibukan untuk pembuatan jalan menuju zona dalam sirkuit dari tikungan yang keempat dan ke kanan ya. Sementara kita akan berlanjut ya untuk kembali ke trek tikungan yang kelima. Namun di sini perlu sahabat ketahui bahwa untuk jalan yang berbelok ke arah kanan, nah ini yang ke kanan ini adalah merupakan jalan yang nantinya akan menyambungkan antara tunnel yang pertama dengan tunnel yang kedua yang berada di tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Lanjut kita akan melihat di tikungan yang kelima sahabat. Nah, ini adalah merupakan tikungan kelima dan ini penanaman rumput ya. Dan penanaman rumput di sini sudah beres sahabat, sudah penuh. Kemudian untuk penempatan concrete barrier atau pagar pembatas di bagian outer juga di sini sudah cukup panjang. Dan informasi bagi sahabat bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini dilakukan pembuatan atau pembangunannya adalah tahun 2019. Tepatnya hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2019. Jadi bisa kita hitung kurang lebih sudah 22 bulan ya, atau 21 bulan hingga saat ini. Dan alhamdulillah banyak sekali kemajuan-kemajuan yang dicapai di pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. Bahkan sekarang pekerjaannya super sibuk, ditambah baik itu pengoneksian drainase beton, drainase buangan yang membuang dari drainase dalam sirkuit menuju laguna, maupun penempatan concrete barrier, juga penyempurnaan sistem drainase di sebelah kiri dan kanan outer dan inner line, kemudian pengaspalan yang seperti kita lihat di sini. Dan ini adalah merupakan pengaspalan di bagian outer line dan penambahan kelebaran di titik tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7 di sini. Dan kita perhatikan juga di depan sana adalah merupakan pemasangan pagar pembatas antara tribun dengan kawat, dengan lintasan maksud saya. Jadi pemasangan pagar pembatas antara tribun ya di luar outer line sudah cukup panjang. Bahkan dari tikungan yang pertama tadi kita lihat sudah ada dan sudah panjang, sudah banyak yang dipasang dengan jaring yang berwarna hijau ya. Dan di sebelah bawah juga kita melihat ada yang sudah dipasang jaring yang berwarna hijau sahabat. Nah, seperti inilah kesibukan di tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7 sahabat. Namun kita lihat di bawah masih ada lubang. Nah, itu adalah lubang penyambungan untuk sistem drainase nanti. Jadi sistem drainase penyambungannya nanti di beton atau dicor berbentuk persegi 4 ya. Nah, kemudian nanti ditutup dan kemudian nanti akan ditimbun.
dan itu merupakan area gravel di bagian lintasan. Baik sahabat, seperti inilah situasinya, dan perlu sahabat ketahui bahwa untuk homologasi sepertinya sudah begitu dekat, sehingga kita lihat untuk pembangunan sirkuit MotoGP ini begitu intens ya, begitu dipercepat sepertinya, dan pengerjaannya banyak sekali di titik tikungan seperti untuk pengeboran dan pembangunan race control. Untuk kita lihat tadi yang pertama juga untuk pembangunan pedok, pembuatan jalan pedok. Kemudian juga di sisi kiri tadi di tikungan yang pertama juga pembuatan untuk tribun VIP, dan banyaklah pokoknya sekarang yang dikerjakan di sirkuit MotoGP Mandalika. Dan ini adalah merupakan tikungan ke-7 dan tikungan ke-8 sahabat, di mana di sini ada tunnel yang kedua atau terowongan yang kedua. Dan kita lihat untuk penempatan konkrit barrier di sini sudah beres, bahkan sudah dirangkai dipasang dengan besi dan juga dengan kawatnya. Namun untuk di sebelah kiri di sini sahabat, untuk pembuatan drainase masih tetap berlanjut dan juga akan membuat pagar pembatas antara lintasan dengan luar ya, dengan luar lintasan di sini. Kemudian untuk penanaman rumput di sini untuk tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9 masih belum berlanjut sahabat. Namun kita lihat di sebelah kanan di inner line ada pengerjaan juga di sini ya, mungkin nanti akan secepatnya dipasang untuk konkrit barrier karena memang belum dipasang dengan kawat, kemudian juga dengan besinya terpasang. Sementara ini adalah merupakan tikungan yang ke-10 dan di sini cukup lumayan sibuk sahabat. Dan kita lihat di bagian outer di sini ya, ada pengerjaan untuk bagian di sebelah kanan outer line, dimana di sini masih dilakukan pemadatan dan juga penghamparan dan pengerasan yang nantinya sepertinya akan secepatnya dilakukan pengaspalan, karena memang ini adalah penambahan pengaspalan pelebaran di bagian outer line. Baik, kita lanjut sahabat. Kita lihat di sini ada pengoneksian sistem drainase dan sudah mulai dipasang bagi sting ya untuk pembetonan dan juga pengecoran. Lalu kemudian nanti setelah kering diangkat dan kemudian ditutup, lalu nanti ditimbun sehingga nanti akan rata. Dan ini adalah merupakan area gravel di tikungan yang ke-10 sahabat. Dan ini area run off di tikungan ke-10 yang cukup lebar sampai 26 meter ini lebarnya. Kemudian kita lihat juga di atas pink hill ya, sudah begitu rapih, sudah begitu indah ya. Kita lihat nanti tinggal penanaman bibit bougainville atau kembang kertas atau bunga kertas seperti yang direncanakan. Dan itu pun nanti akan dijadikan sebagai spot para penonton ya, untuk bisa melihat balapan dari ketinggian, yaitu di atas bukit di tikungan 10 dan juga di tikungan yang ke-11. Sementara ini adalah merupakan tikungan yang ke-11, di mana di sini masih ada penghamparan biotek. Kemudian juga di sini ada pengerjaan untuk penutupan ya, penutupan drainase, yaitu drainase yang baru disambung. Kemudian di sini di tikungan yang ke-12 juga masih ada urugan pilihan yang masih belum diratakan, terutama itu untuk menguruk atau menimbun di bagian area grepo. Dan kita lihat di sini di tikungan yang ke-12 juga sahabat masih tetap untuk pengoneksian sistem drainase. Dan kita lihat di sini persegi ya, dan sudah ditembok, sudah dibeton. Kemudian di sini ada eskavator juga yang sedang melakukan penggalian. Kemudian kita lihat di bagian sisi kanan, tepatnya di bagian inner line di sini sudah cukup mulus ya, sudah cukup rata. Mungkin ini hanya tinggal melakukan prem puting saja atau pemberian cairan dasar pengaspalan. Kemudian di sebelah kiri inner line di sini adalah merupakan area gravel yang sudah dihamparkan biotek. Kemudian sudah banyak sekali tumpukan kerikil halus ya, dan kita juga melihat di sini banyak sekali dump truck yang mengangkut kerikil-kerikil halus yang disimpan di atas biotek di tikungan yang ke-13. Sementara untuk area run off-nya di tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14 masih belum dikerjakan. Sementara di area gravel tikungan ke-14 sebelah kiri di sini sudah cukup penuh sahabat. Dan kita akan mencoba untuk situasi yang baru ya, di mana di sini di tikungan yang ke-14 ada pengerjaan di bagian area masjid.
Dan sekarang untuk area masjid sudah mulai dikerjakan, bahkan akan segera dibongkar untuk dipindahkan ya, karena memang masjid yang sudah dibangun. Dan kita lihat di sini sudah mulai dicopot gentengnya sahabat ya. Dan kalau kita lihat di sini masih banyak sekali tanaman atau rumputan atau pohon-pohon yang masih belum diratakan, dan nanti akan langsung dilakukan perataan sehingga nanti akan pembongkaran masjid. Dan masjid yang baru saja dibangun walaupun memang belum 100% beres, tetapi memang sudah bisa digunakan ya. Nah seperti ini sahabat, untuk tikungan ke-15 menuju tikungan yang ke-16, di mana pengoneksian drainase masih belum juga dikerjakan, namun area gravel di sini sudah cukup lumayan panjang, sudah cukup lumayan lebar di sini untuk penghamparan kerikil-kerikil halus di area gravelnya. Dan inilah merupakan tikungan yang ke-15, ke-16 dan juga tikungan yang ke-17, yaitu tikungan yang terakhir yang langsung bersentuhan dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Baik, demikianlah sahabat video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kekeliruan ya atas semua yang saya berikan, terutama narasinya. Selamat berjumpa kembali. Akhirnya saya Andri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.